saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya persembahan ini menjadi berkat bagi gereja Tuhan Yesus dan kasih hidup yang akan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Kudus. Haleluya, amin. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Kita akan mungkin kami tugas
hati anak-anak-Mu ya Bapa, sehingga firman yang disampaikan ini tertanam, tumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala roh jahat, roh iblis yang mencoba menghalangi firman ini, di dalam nama Yesus kami ikat, tolong patah, hancurkan, kami usir keluar dari tempat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saya persilakan untuk duduk. Shalom. Kurang keras, anak-anak muda itu harus semangat. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Yang sudah dapat bisa katakan amin. Baiklah, saya akan bacakan kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Sekali lagi saya bacakan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kalau kita lihat di sini, kita pasti bertanya-tanya, siapakah Daniel itu? Biasanya di dalam sekolah minggu kita, guru-guru sekolah minggu cerita siapa Daniel itu. Nah, Daniel ini adalah salah satu orang Israel yang dibuang dari Israel, dari tanah Israel ke Babel. Pada zaman itu orang-orang Israel dibuang dari tanahnya, dari negaranya lah istilahnya kalau zaman sekarang. Dibuang, diangkut, dibawa ke negara Babel. Dan mereka itu menjadi budak kalau tidak salah ya. Mereka jadi budak, dan Daniel ini adalah salah satu orang Israel yang dibuang ke Babel pada saat itu. Daniel juga tercatat adalah keturunan raja, keturunan bangsawan, dan berasal dari suku Yehuda. Bisa kita lihat di dalam Daniel pasal 1, Daniel pasal 1 ayat yang ketiga, saya bacakan. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan. Jadi Daniel ini berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan. Ayat yang keempat lagi, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi Daniel ini orang Israel, kaum bangsawan ya, keturunan raja. Kemudian dia termasuk orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah. Kemudian di sini berperawakan baik. Kalau berperawakan baik di bahasa kita sekarang itu ganteng, ya. Terus memahami berbagai-bagai hikmat. Nah, dia punya hikmat. Kemudian berpengetahuan banyak, punya pengetahuan. Enggak cuma tentang, kalau anak-anak muda zaman sekarang ya, kalau di sini nggak ada, di luar sana banyak. Yang tahunya cuma Korea aja, sinetron aja, jarang yang mengetahui tentang firman Tuhan. Nah, kalau Daniel ini berbeda. Dia anak muda yang punya pengetahuan yang banyak, punya pengertian tentang ilmu. Nah, Alkitab juga mencatat bahwa Daniel ini memiliki kecerdasan 10 kali lipat daripada orang-orang di zaman itu. Kita bisa lihat di Daniel pasal 1 ini juga, ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19, raja bercakap-cakap dengan mereka
Dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Jadi ada 4 orang yang memiliki 10 kali lipat kecerdasannya daripada orang biasa. Yang pertama adalah Daniel. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Daniel memiliki kecerdasan yang luar biasa. Kemudian kalau di Daniel pasal 6 ini tadi, ayat nas utama kita dicatat di sini, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Nah, Daniel memiliki roh yang luar biasa. Mungkin di sini kita bertanya, apa itu roh? Manusia terdiri dari 3 pribadi dalam diri kita. Yang pertama adalah tubuh fisik yang bisa kita lihat, yang bisa kita sentuh, yang bisa kita pegang. Yang kedua adalah jiwa. Jiwa itu letaknya di sini, pikiran. Kemudian yang ketiga, roh. Roh itu tidak bisa kita lihat, tetapi kita bisa merasakan, kita bisa tahu. Nah, Daniel ini memiliki roh yang luar biasa. Roh yang dimaksud di sini huruf kecil, rohnya berarti itu rohnya Daniel. Artinya dia memiliki kepribadian, karakter, sifat yang luar biasa. Dia berbeda dari orang lain. Disebutkan tadi dia punya kecerdasan 10 kali lipat. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah itu karena dia kaum keturunan bangsawan atau karena dia keturunan raja? Wajar raja dia seperti itu? Jawabannya bukan, saudara. Saya mencatat di sini, mengapa Daniel bisa punya roh yang luar biasa? Saya temukan jawaban yang secara umum itu karena Daniel dekat dengan Tuhan. Dia punya Roh Kudus di dalam dirinya. Roh Kudus itulah yang membuat dia menjadi luar biasa, memiliki kecerdasan, punya pengetahuan. Kalau kita membaca kitab Daniel ini, dia bisa punya mimpi, penglihatan, menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar di zaman itu, di mana di Babel itu terkenal dengan ahli jampi, pelihat-pelihat, peramal-peramal. Tetapi Daniel lebih dari semuanya itu. Nah, mengapa Daniel bisa punya roh yang luar biasa? Saya mencatat yang pertama, Daniel suka puasa. Bisa kita lihat di dalam Daniel pasal 1. Kita kembali ke Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Saya bacakan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Loncat lagi ke ayat yang 12. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Jadi Daniel berpuasa. Apa itu puasa, saudara? Puasa itu adalah menahan keinginan daging. Keinginan daging itu tidak hanya menahan haus, menahan lapar, tetapi juga menahan emosi kita, menahan keinginan kita. Nah, yang paling gampang itu adalah makan. Makan itu tidak dosa, saudara. Tetapi kita harus bisa mengalahkan keinginan daging kita. Saat kita sungguh-sungguh sama Tuhan, bilang sama Tuhan mau puasa, kita harus menahan lapar kita, menahan haus kita. Dan puasa kita itu harus memiliki motivasi yang benar, tujuan yang benar. Bukan puasanya mau minta duit, atau puasanya mau minta supaya punya pacar. Bukan, saudara. Tetapi tujuan puasa Daniel ini adalah ingin memiliki kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Kemudian alasan yang kedua, kenapa Daniel memiliki roh yang luar biasa? Daniel suka berdoa. Kita buka lagi di Daniel pasal 6. Kita kembali lagi ayat yang ke-11. Saya bacakan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3
seperti yang biasa dilakukannya. Daniel suka berdoa. Berapa kali sehari dia berdoa, saudara? 3 kali sehari dia berdoa. Nah, berdoa yang dimaksud di sini bukan berdoa makan, bukan berdoa bangun tidur, bukan berdoa mau berangkat, tetapi berdoa yang menyembah Tuhan. Kemarin sudah saya sampaikan tentang berdoa yang menyembah Tuhan. Itu menyembah dengan roh dan kebenaran. Roh itu apa? Hati kita. Saat berdoa itu hati kita harus tertuju sama Tuhan. Dan kita berdoa sampai kapan? Sampai kita menemukan Tuhan. Daniel suka berdoa 3 kali sehari, saudara, dia berdoa. Dia berlutut, dia menyembah Tuhan. Kedekatan dia dengan Tuhan itulah yang membuat dia memiliki roh yang luar biasa, pribadi yang luar biasa, hati yang luar biasa, yang penuh semangat. Dia cinta sama Tuhannya. Itu Daniel. Yang ketiga, saudara, kenapa Daniel itu punya roh yang luar biasa itu? Daniel setia. Bisa kita lihat di dalam Daniel pasal 6 ayat yang kelima. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Jadi Daniel ini setia. Setia dalam pekerjaannya, setia di dalam doanya, setia dengan Tuhannya. Kalau kita baca cerita ini, buah singa ini, Raja Darius itu maksud saya, saudara, para pejabat tinggi ini iri dengan Daniel karena Daniel ini begitu luar biasa. Jadi mereka mencari cara bagaimana mereka menjatuhkan Daniel supaya dia dilemparkan ke gua singa, dibunuh. Tapi mereka tidak punya alasan apapun untuk menjatuhkan Daniel. Karena apa? Dia setia dalam pekerjaannya. Dia tidak lalai dengan pekerjaannya. Nah, apakah setia itu, saudara? Setia adalah bertanggung jawab. Bagaimana kita bisa setia di dalam perkataan kita? Misalnya, contoh kecil aja. Kita janji ketemuan jam 7. Kalau kita datang 7:30, itu namanya tidak bertanggung jawab, tidak setia. Itu dalam hal waktu. Kemudian di dalam perbuatan, ngomongnya A, tapi ngelakuinnya B. Nah, itu tidak benar, saudara. Itu tidak setia. Kemudian setia melayani. Kalau kita ditugaskan untuk pelayanan, siap saya melayani. Hari H tidak datang. Nah, itu tidak setia. Kecuali tidak bisa, ya, mungkin karena sakit atau kendala lainnya, itu tidak apa-apa. Itu nggak apa-apa, saudara. Jadi Daniel ini setia. Kalau kita diberikan tugas pelayanan, setialah, saudara. Kalaupun kita tidak bisa pelayanan, jauh-jauh hari kita sampaikan bahwa kita tidak bisa. Dosa nggak, saudara? Enggak. Kalau kita ngomong, kita bertanggung jawab, itu tidak dosa, saudara. Kita katakan duluan, misal hari Minggu kita pelayanan, hari Kamis atau Jumat kita sakit misalnya, kita izin, itu nggak apa-apa. Alihkan ke minggu yang lain, itu tidak apa-apa. Asalkan ada pemberitahuan, itu namanya setia. Nah, lalu saudara, Daniel itu tadi kita catat suka berpuasa, suka berdoa, setia dalam perkataan, setia di dalam doanya. Ketika di sini dikeluarkan perintah bahwa tidak ada yang boleh sujud kepada Tuhannya selain kepada Tuhannya raja ini, Daniel apa, saudara? Daniel tetap berdoa 3 kali sehari. Sekalipun dilarang, dia tetap berdoa sama Tuhannya. Karena apa, saudara? Karena dia tahu Tuhanlah sumber kekuatannya. Tuhanlah yang membuat dia menjadi orang yang
yang luar biasa. Lalu dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana supaya kita bisa seperti Daniel, punya roh yang luar biasa, punya karakter yang baik, kepribadian yang baik. Saya mencatat, kita buka di dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Saya bacakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita ingin menjadi orang yang luar biasa, orang yang dipakai Tuhan, maka kita nomor satu yang harus kita lakukan adalah mencari Tuhan. Dikatakan di sini, carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah di sini adalah Tuhan. Kita cari Tuhan. Bagaimana cara kita mencari Tuhan? Dengan berdoa, dengan berpuasa. Nah, berdoa sekali lagi, doa yang saya tekankan di sini adalah bukan doa yang hanya Tuhan aku mau tidur, Tuhan terima kasih, tetapi doa yang menyembah Tuhan. Kita harus sediakan waktu dalam 24 jam hidup kita, minimallah 1 jam. Kalau tidak sanggup kita berdoa 1 jam, kita bagi waktunya. Dalam doa itu kita tidak usah berkata-kata, kita putar lagu, kita menyembah Tuhan sampai kita menemukan Tuhan. Seperti khotbah saya sebelumnya, mungkin hari pertama kita tidak merasakan apa-apa, kita terus, jangan menyerah. Kemudian setelah kita mencari Tuhan dan kebenarannya, apa yang harus kita minta? Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah kekuatan kita. Roh itu penghibur, penuntun dalam hidup kita. Kalau kita tidak punya Roh Kudus, kita tidak punya pedoman dalam hidup kita. Kita tidak punya kendali dalam hidup kita. Roh kita mati, saudara, kalau kita tidak punya Roh Kudus. Lalu bagaimana caranya? Saya belum dibaptis. Bagaimana caranya kita bisa dibaptis dengan Roh Kudus? Minta sama Tuhan, saudara. Di situ Matius pasal 7 ayat yang ke-7 sampai 8. Saya bacakan lagi. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi saudara, Tuhan mau kita itu mencari Tuhan dengan minta. Tuhan, aku minta Roh Kudus-Mu. Tuhan, aku minta Engkau, aku mau bertemu dengan Engkau. Kemudian kalau kita sudah minta, aku sudah berdoa sekian lamanya, aku sudah puasa, bahkan aku sudah setia melayani, tapi aku belum dibaptis Roh Kudus. Kenapa Tuhan? Cari, saudara. Cari, tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang tidak berkenan dalam hidupku sehingga Roh Kudus-Mu itu tidak turun atasku? Maka ketika saudara tekun berdoa seperti Daniel, saudara tekun berpuasa, maka Tuhan akan menyingkapkan satu demi satu. Misalnya saya aja, dulu saya sama seperti saudara, belum punya Roh Kudus juga, belum dibaptis. Nah, apa yang saya lakukan, saudara? Saya mencari Tuhan. Dengan sungguh-sungguh saya mencari Tuhan. Saya berdoa. Saya berdoa itu, saudara, sama, kita mengalami hal yang sama. Hari pertama saya berdoa itu saya tidak menemukan apa-apa, rasa kebas, mantul. Hari kedua, tapi saya tidak mau menyerah, saudara. Hari kedua, ketiga, keempat, sampai akhirnya Tuhan itu menyingkapkan satu demi satu. Oh, ayah, aku ini kurangnya ini. Aku berdoanya kurang, cuma 15 menit. Tambah lagi. Terus tanya lagi sama Tuhan. Tuhan, apa? Kenapa aku ini belum puasanya? Terus tanya lagi sama Tuhan, apa yang menghalangi kita itu? Karena setiap hidup kita, mungkin kita merasa benar. Oh, saya ini benar, setiap hari ke gereja,
saya tidak punya alasan untuk Tuhan itu gak kasih Roh Kudus sama saya. Bukan begitu saudara. Sekecil apapun, sekalipun itu hanya niat hati, itu bisa menghalangi Roh Kudus untuk turun atas kita. Contoh, kita marah sama orang tua kita. Kita marah, setiap hari kita marah dan marah. Nah, marah itu yang ditumpuk-tumpuk itu akan menjadi kebencian, dan itu mengakar dalam hati kita. Kita berdoa minta Roh Kudus, tapi Tuhan gak kasih. Bagaimana Tuhan mau kasih kita Roh Kudus kalau kita tidak bisa mengampuni? Bagaimana Tuhan mau kasih kita Roh Kudus kalau kita masih suka marah-marah? Saya ini jujur saudara, saya ini orangnya temperamentalnya ya pemarah. Saya jujur aja dengan saudara. Ketika saya bekerja dulu di kantor, saya sudah kerjakan pekerjaan saya, disalahkan. Saya marahnya itu luar biasa saudara. Saya datang sama bos itu. Saya sudah begini. Kenapa begini? Saya marah saudara. Marah. Gak bisa salah sedikit orang itu dengan saya marah. Tetapi ketika saya berkomitmen untuk mencari Tuhan, saya berusaha untuk tidak marah. Saya berusaha. Memang sulit sekali saudara, sulit mengalahkan keinginan daging kita ini, sulit sekali. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, kalau kita berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan pasti tolong kita. Seperti dikatakan di sini, mintalah, carilah. Kemudian setelah kita mencari, misalnya kita belum mendapat, aku sudah mencari, tapi anginnya aja nggak ada, rasanya aja nggak ada. Ketok, saudara. Kita harus mengetok pintu Tuhan itu dengan keras. Seperti di Alkitab ini ada cerita tentang perempuan dengan hakim yang lalim itu. Dia minta bela kebenarannya, tetapi hakim ini malas. Tapi si perempuan ini tetap datang. Hari pertama dia datang, hakimnya beralasan. Kedua, ketiga, setiap hari dia ketok hakim itu. Tolong bela perkaraku. Akhirnya hakim ini bosan. Sakit telinga saya setiap hari didatangi perempuan ini. Mungkin begitu ya dalam hati hakim itu. Gak apa-apalah, saya bela aja perkaranya. Akhirnya hakim itu menolong dan membela perkara perempuan ini. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau satu kali kita ketok Tuhan belum buka, ketok lagi. Kalau ketok kita yang pertama pelan, sedang, belum dijawab juga, kita ketok dengan keras. Kita minta sama Tuhan, Tuhan aku ini minta, Tuhan aku minta Roh Kudus-Mu, aku minta Engkau. Tuhan pasti jawab. Di ayat yang ke-8 kita bacakan, saya bacakan. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Mustahil, aku sudah ngetok kok, tapi nggak ada jawaban. Jangan menyerah saudara. Seperti Daniel, kalau kita di zaman sekarang kita bebas berdoa, tidak ada larangan untuk kita berdoa. Kita mau berdoa dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, itu terserah kita. Berapa jam kita berlutut itu terserah kita. Tetapi Daniel saudara dilarang waktu itu. Tetapi yang dilakukan Daniel, dia tetap berdoa. Taruhannya apa saudara? Nyawanya. Kalau dia ketahuan tidak sujud menyembah kepada Baal, dia akan ditangkap dan dilemparkan ke gua singa. Kita tahu ya, singa itu mengerikan. Kalau ada mangsa, dia pasti langsung terkam. Tetapi Daniel tidak takut. Dia tetap berdoa. 3 kali sehari dia berdoa, berlutut sama Tuhan. Dia mencari itu Tuhan, dia mencari itu Roh Kudus. Sehingga apa saudara? Daniel memiliki
roh yang luar biasa. Kenapa sekali lagi Daniel itu memiliki roh yang luar biasa? Karena Daniel beserta Tuhan, dekat dengan Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, kita sekarang, adakah hati kita merindukan kita memiliki roh yang luar biasa? Kita memiliki Roh Kudus. Adakah hari-hari ini kita rindu, Tuhan, aku ingin bertemu dengan Engkau, aku ingin Roh Kudus-Mu, Tuhan? Adakah hari-hari ini saudara merindukan itu? Atau apakah saudara hanya sekedar ke gereja kemudian pulang tanpa bawa apa-apa? Mari saudara, mulai malam ini kita komitmen, kita cari Tuhan. Bukan hanya kita dengar saja dari kata orang, bukan hanya kita dengar kata khotbah setiap minggu, kita dengar YouTube, kita baca firman. Tapi marilah saudara, kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan itu mau mencurahkan Roh Kudus-Nya atas kita. Kalau kita minta, Tuhan itu nggak mungkin nggak kasih. Bapak di dunia aja, papa kita, kalau kita minta makanan, pasti dia kasihkan makanan. Gak mungkin dia kasih kita batu. Apalagi Bapak kita yang di sorga, saudara. Kalau Bapak kita di dunia masih bisa apa minta duit? Enggak, kamu sudah aku kasih duit, masih bisa begitu, saudara. Masih bisa menyakiti hati kita. Tetapi kalau Bapak kita yang di sorga, kalau kita minta, dia pasti kasih. Nah, kalau saudara nanya, kenapa saya belum dikasih? Kesungguhan kita, saudara, minta dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan kita itu terbukti dari cara kita berdoa, dari cara kita datang ke gereja, dari cara kita melayani Tuhan. Itu saudara. Jadi kesimpulan firman Tuhan saya malam hari ini, marilah kita semua menjadi remaja, pemuda yang luar biasa. Tidak cuma untuk menyombongkan diri, aku luar biasa, aku cantik, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Kita minta Roh Kudus, berdoa, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena apa, saudara? Masa muda kita cuma satu kali. Saya pernah berada di posisi saudara. Saya pernah, saudara, ketika kita berdoa itu mantul, tidak ada jawaban. Saya itu minta sama Tuhan. Waktu saya mau main gitar, saya tidak bisa apa-apa, saudara. Saya berlutut, saya minta sama Tuhan. Saya itu sampai menangis, saudara, mau minta bisa main gitar itu sama Tuhan. Nah, kita itu harus seperti itu, saudara. Masa muda kita cuma satu kali. Kalau kita sudah dewasa, sudah mengenal pekerjaan, sudah menikah, punya anak, kita tidak akan bebas lagi, saudara, punya kesempatan untuk mencari Tuhan. Maka di kesempatan kita saat ini, di saat masa muda kita saat ini, mari kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan kita sibuk pacaran, jangan kita sibuk melihat hal-hal yang tidak perlu, berbicara yang sia-sia, tetapi biarlah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan biarlah kita mengenal Tuhan. Dan terakhir, saudara, kalau saudara benar-benar mencari Tuhan, maka Tuhan itu akan datang dan menemui saudara, dan saudara akan penuh dengan Roh Kudus. Imani itu, saudara, dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Untuk mengakhirinya, mari kita semua tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur kepadamu, Bapa. Firman-Mu itu menyegarkan kami. Firman-Mu itu membukakan mata kami, Bapa, sehingga kami, Tuhan, bisa seperti Daniel yang memiliki roh yang luar biasa, Tuhan, yang sungguh-sungguh mencari Engkau, yang sungguh-sungguh meminta Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, aku berdoa, biarlah firman ini, Tuhan, tertanam, tumbuh
di dalam hati kami semua ya Bapa, sehingga firman-Mu ini tidak menjadi sia-sia Bapa, tetapi berakar di dalam hati kami, dan kami menerapkannya di dalam hidup kami ya Bapa. Dan penuhkan kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap orang yang ada di sini Tuhan dipenuhkan dengan Roh Kudus Tuhan, matanya terbuka, hatinya terbuka, sehingga mereka menggunakan masa muda kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Agus. Ya, kita sudah diberkati oleh Ibu Ayah atau Pak Ayah yang sudah menyampaikan firman pada malam hari ini. Kita akan menyaksikan, kita akan mendengarkan pengumuman pemuda untuk Sabtu ke depan. Saya persilakan kepada Saudari Ria. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan jadwal pelayanan untuk ibadah pemuda hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022. Untuk worship leadernya itu Saudari Isa, pembicara firman Tuhan Saudari Isnani Januariski, pemain musik Saudari Hilda Lydia Natalia, petugas persembahan Saudari Ruth Hani S, dan doa persembahan Saudara Yusa. Untuk lagunya nanti dikirimkan pada alamat hari Rabu. Demikian pemberitahuan yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Ibu. Ya, terima kasih. Nah, untuk Sabtu depan kita akan menentukan model baju seragam kita. Jadi mulai dari Sabtu ini, coba yang laki-laki, yang perempuan, coba cari model bajunya. Kita menunggu dari umum warnanya apa. Jadi nanti kita bisa beli kain atau beli kaos yang modelnya bagaimana. Nanti kita bisa, kalau misalnya kita buat baju, modelnya seperti apa. Kalau kita nyemplung kaos, modelnya seperti apa. Bisa dicari mulai dari Sabtu ini. Dari Sabtu depan kita bisa sama-sama voting dan kita bisa sama menentukan hasilnya. Ya, baik. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar boleh tertanam dan berbuah di dalam hidup kami, sehingga kami mampu melakukannya hari lepas hari. Jadikanlah kami Daniel yang setia, yang taat, yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, sehingga hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya tangan-Mu yang penuh kasih menuntun kami datang sampai tempat tujuan kami dengan selamat. Segala setan iblis roh jahat dalam perjalanan kami Kau tempatkan di dalam nama Yesus. Roh Kudus soal yang hidup, tuntun kami, pimpin kami sepanjang perjalanan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan berkat dari Bapa, Al-Bapa, Putra dan Kudus melimpah atas kehidupan kami, atas sekolah kami, atas pekerjaan kami, atas pelayanan kami, atas apapun yang kami lakukan berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya.